Artis SW, ganti dulu kulit ularmu. Nah, saya akan bahas ini menggunakan ilmu Niteni Seratiri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Seratiri. Dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Leluhur kita mengajarkannya dalam serat kekayun. Ular kang ulat-ulat, iku ateges bakal nyakot. Ular yang melingkar-lingkar itu pertanda akan mematuk. Nah, kita bicara soal SW. Ini mantan istri dari artis RO. Ini Neptu 7 ya. Angka ujian dan juga kehancuran. Dalam Niteni Seratiri, dia ini memiliki simbol naga rasa, kecerdasan yang bisa menjadi senjata, intuisi yang bisa menjadi racun. Sio ular, makhluk yang diam ya, sabar, tapi ketika terpojok, bisanya itu akan menyembur ke arah siapapun yang dianggap ancaman. Dan itulah yang dia lakukan sekarang. Ketika RO menuntut transparansi nafkah 200 juta per bulan, SW ini nggak ngejawab ya dengan data, tapi dia ngejawab dengan ancaman. Nah, ini dipertegas ya oleh kuasa hukum dari SW ini. Dia katanya punya bukti medis tentang penyakit RO. Terutama ini penyakit 3 huruf ya. Dalam psikologi, tindakan ini disebut dengan gaslighting tingkat tinggi. Dia mengancam dengan informasi yang tidak terverifikasi untuk bikin lawan mundur. Nah, dalam Niteni Seratiri, ini adalah laku kufur, menggunakan amanah untuk menghancurkan. Kalau SW benar-benar punya bukti, kenapa baru muncul sekarang? Di saat sidang mediasi ini kan semakin dekat ya. Ini kalau diteruskan nanti akan ada persidangan. Pertanyaannya, kenapa dia nggak buka ini sejak awal konflik? Atau pada saat mereka masih menikah? Karena jawabannya sederhana ya. Karena ini adalah senjata yang disimpan. Ini bukan kebenaran yang ingin diungkap. Sing deli kaki kanjatan bakal ketemu ing waktune. Sing genuna kaki rahasia kanggo ngerusak bakal kena getune dewe. Nah, yang dilakukan oleh SW ini bukan pembelaan. Ini adalah pengkhianatan. Dia adalah mantan istri yang pernah memegang akses penuh kehidupan RO, termasuk kesehatan, keuangan, dan kepercayaan. Dan sekarang, semua ini digunakan sebagai amunisi. Dalam serat centini, ada peringatannya. Wong wadon kang ngumbar rahasiane bojone bakal kelangan wibawa ing ngarep anak putune. Perempuan yang membuka rahasia suaminya itu akan kehilangan wibawa di hadapan anak cucunya. Nah, kita akan lihat ya, apa yang akan terjadi selanjutnya di kehidupan SW ini. Ini menjadi seru ya, karena RO kan minta audit nafkah yang 200 juta per bulan ya. Nah, disinilah ya, ular mulai kehilangan kendali. Kuasa hukum RO ini menantang dengan tegas ya. Masuk akal nggak pengeluaran anak yang di bawah umur itu 200 juta per bulan? Nah, hingga kini ya, SW ini nggak bisa ngasih rincian. Dia masih minta RO membayar setengah tagihan kartu kredit tanpa menjelaskan apa yang dibeli, untuk siapa, dan mengapa. Ini bumerang yang mulai berbalik ya. SW ini telah menabur kebohongan, dan dia sekarang menuai kecurigaan. Ini adalah wit karma ya, akar sebab akibat yang tidak pernah salah sasaran. Duit iku wangi, nanging yen yaka sogoro, ambone kaya batang. Nah, kita akan lihat mulai dari sekarang. Saya ibaratkan SW ini adalah ular berbisa. RO adalah singa putih. Ular bisa menyerang dari balik semak ya, tapi singa akan menghadapinya langsung di medan terbuka. RO nggak nyerang balik dengan rahasia medis ya. Dia nyerang dengan bukti, rekaman, dan saksi. Dan ini dia megang kartu as untuk memenangkan hak asuh anak. Sing bener bakal pedang, sanajan dipetengi, sing sabar bakal menang, sanajan kalah ing pambuka. Nah, SW ini bisa jadi akan berganti kulit berkali-kali. Dia boleh menangis di podcast, terus mengklarifikasi. Dia boleh live jualan dengan mesra, lalu ngancam dengan rahasia medis. Tapi ular itu tetaplah ular ya. Bisanya itu tetap sama.
dan pada akhirnya dia akan menusuk siapapun yang mencoba mendekati kebenaran. Pesan dari leluhur ya, sing ganti kulit nanging ora ganti hati, bakal ketara ing waktune. Ular tetap ular, sanajan sarungnya emas. Yang berganti kulit tapi tidak berganti hati akan terbukti pada waktunya. Ular tetaplah ular, meskipun sarungnya dari emas. Sekarang saya nanya kepada netizen ya, benarkah artis RO ini mengidap penyakit 3 huruf sesuai dengan tuduhan dari pihak SW? Silakan ya, tulis di kolom komentar sekarang. Ya guys, dan ternyata nggak cuma si ayah doang, tapi anak laki-lakinya yang sulung juga sama sayang, mendapatkan pernah keluar juga nih si Onyo keluar darah di podcastnya ini sayang, podcastnya Robby Purba. Jadi aneh loh ini yang cowok-cowok ini dapat serangan ya, yang cowok-cowok ini kayak nggak mungkin kan penyakit yang sama. Mau yang fix bikin tenang untuk antar aku ya guys. Fix pilih Bluebird. Gembira buat teman-teman yang saat ini menggunakan gigi palsu nih guys ya. Udah lepas kalian gigi palsunya daripada kalian nggak ada yang tahu tentang ini. Pola Natalan. Nih terlalu. Aku ngerasa aku bangun karena tidur aku tuh bisa gitu. Kalau yang rambutnya kriwel segini ini siapa? Tunggu. Gak pernah kerja coba nonton. Ini nih di podcast yang ini nih saya pertama kali Onyo cerita pengalaman mistisnya di sini, bisikan goib nih, yang ini nih. Jawaban kuburan opa. Tiba-tiba dia datang. Ngeri banget. Kasih gua jaga-jaga di sana, doa, rajin doa. Oke. Ntar aku cari ya. Aku cari. Pantesan celong-celong pakai susuk. Aduh, sorry ya. Saya bukan LC. Kalau LC memang harus ditusuk susuk supaya dapat pelanggan-pelanggan. Ya, udah gitu saya muslim. Jadi kalau kita pakai susuk nggak diterima, sholatnya nggak diterima. Ya, asal tahu aja. Orang yang biasanya memfitnah orang tanpa fakta, tanpa data, nggak ada buktinya, itu sebenarnya dia melakukan itu. Makanya dia mengimplementasikannya ke orang. Siapa yang bisa bilang susuk tanpa ada bukti, tanpa data, tanpa foto, tanpa video, tanpa CCTV? Dialah pelakunya. Ya, jadi kalau kamu pengen Vincentio ngelihat diri gua, kamu udah nulisnya di situ pray for gratitude and patience in life. Berarti kan kamu orang beragama nih, Vincentio. Ya dong. Pray for gratitude. Berdoa ya untuk berterima kasih dan patience in life, kesabaran dalam hidup ya Vincentio. Terus kamu ngedengerin ada orang yang pernah punya buktinya ya, terbukti di atas panggung pakai celana dalam doang dan juga atasannya seperti bentuknya kayak bra, kancut sama bra, terus ngomong kemana-mana tentang orang-orang, kebacot tentang orang-orang, sementara diri dia sendiri punya jejak digital ada di atas panggung sedang begini-begini. Terus lo dengerin, ya Allah, LC Bo, kan udah disepil tuh sama si koala, udah disepil sama si koala, sampai malu dia, malu banget itu si LC. Dia begini-begini say di panggung saya, begini-begini. Udah gitu dia laporin, kagak jalan laporannya. Ya dia laporin karena muka dia dipantengin gitu sama si koala, kocak banget tuh sumpah. Ntar lu ya. Nih ya, tuh kocak saya. 17. Dan laporannya nggak jalan sayang. Kenapa nggak jalan? Karena real. Nggak ada berita hoax, itu real video dia gitu loh.
Kocak bentar ya. Ngakak saya. Jadi itu Viti viral dong. Udah gitu dia malu banget kan. Kocak banget itu. Bener-bener itu leci, makanya dipanggilnya leci nih. Ih kocak banget, tapi nggak jalan say. Laporannya nggak jalan. Coba tanya, kok laporannya nggak jalan? Kenapa nggak jalan tuh? Coba tanya deh. Diputer itu video di mana-mana. Ya Allah Tuhan, gue sampai ngakak. Nah, orang yang kayak gitu, nah itu biasanya dia yang memakai karena kerjaannya memang zaman dulunya ya, mungkin untuk menarik klien, rebutan pelanggan, pakai begituan. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin dia nggak takut jarum ya, karena dia sendiri juga punya gambar-gambar di badan kan. Gua nggak bertato sayang, karena kenapa? Gue takut jarum, botox aja enggak. Takut jarum. Kok bisa gue difitnah pakai begitu? Yang ada setannya lagi. Kalau susuk itu kan ditusukin ke badan manusia. Ih, ngeri, nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ditusukin ke badan manusia, dijaganya sama makhluk halus. Ngebayang gak sih lo? Udah badan lo ini yang udah Allah titipkan buat kita jaga ya, lo tusukin pakai barang begituan, isinya demit. Duh Tuhan. Ya, jadi orang bisa aja ngomong sayang. Boleh orang ngebacotin gue, tapi mohon maaf, gak ada buktinya, lu berita hoax, dan itu pasti dari lu sendiri yang melakukan itu. Ya, begitu sayang. Seperti itu. Nih, yuk. Seperti itu. Jadi ya sebelum kamu percaya, coba cek dulu yang ngomong tuh siapa. Terus orang yang diomongin itu siapa, gitu loh say. Karena kalau ngomong ngemeng-ngemeng itu gratis sayang, gratisan. Namanya juga cuma ngemeng-ngemeng doang. Gretong itu. Kalau nggak ada bukti mah namanya berita hoax ya. Tanpa bukti itu berarti berita hoax. Begitu sayang. Ngeri loh. Udah gitu gue lihat juga cowok, itu hidung juga badan penuh dengan lukisan. Aduh Tuhan. Oke, kita langsung ke si Onyo ya sayangku. Nih. Kalau Onyo masih tunggu ya, bentar ya. Matanya kayak hitam. Dia pakai baju hitam ke belakang. Semuanya hitam. Pakai baju hitam sampai sini jepit. Cuma sekarang orangnya pas aku cari udah nggak ada. Ya emang nggak. Orangnya udah nggak ada. Emang orangnya goib. Emang orang itu nggak ada. Kalau Tuhan aku. Waktu saat Onyo didatengin, Onyo bener nggak ngerasanya tiba-tiba suhu jadi dingin banget? Kalau dingin aku nggak merhatiin dingin yang kalau aku udah nangis waktu itu lagi nangis karena terharu bisa dipanggil ke TV kan. Iya. Kenapa nggak dibawa ke? Tapi emang waktu itu tuh emang gelap, maksudnya udah mau menjelang gelap, udah sekitar jam 6:30 udah lewat. Tiba-tiba dikasih gelang itu
kayak aku terima sambil aku nangis kayak ya terima kasih karena emang orang di sana itu kayak emang datang aja gitu ke rumah. Berarti Mamski itu dilihatnya cantik banget, makanya dibilang pakai susuk. Iya kali ya. Cuma yang Mamski pernah lihat FYP kan itu ya, di share bukan FYP. Di guanya nggak masuk karena dia udah gue BLOCK dari zaman dulu. Jadi si Leci ini ya, si wanita hidung bolong ini udah Mamski BLOCK akunnya. Karena kan waktu itu berseteru kasusnya Agus. Itu tuh ribut pertama kali tuh sama tuh orang dari kasus Agus kalau nggak salah. Apa sebelumnya ya? Apa sebelumnya lupa deh. Pokoknya jadi gini, apa yang gua bela dia lawannya gitu loh. Aneh tuh orang, apa yang aku lagi perjuangkan si kasus apa gitu ya, dan dia itu yang sebaliknya orang. Nah iya, apalagi sama si NM, musuh banget dia. Gara-gara mau minjem duit kagak dikasih. Mau minta duit say, nggak dikasih. Lagian orang kok bisa ya nggak malu minta duit sama orang. Nauzubillah min dzalik. Iya itu orang aneh banget gitu loh. Jadi udah gue BLOCK nggak pernah nongol di Mamski. Nah tapi Mamski di DM sama temen-temen nih, ada netizen juga DM Mamski, lihat tuh Mamski diomongin. Jadi dia bilang gue di alat vital masang susuk. Ya Allah, gila. Ya ampun, setakut itu gue sama jarum yang biasa, yang jarum punya manusia, punya dokter. Gimana jarum yang pakai demit? Gila lu. Gila. Udah ditusuk, dipaksa masuk, isinya demit. Hantu blau yang masuk ke aliran darah. Gua aja pengen cuci bersih pakai garam rukiah. Gua nggak mau ada nempel barang-barang goib di badan gue. Nauzubillah min dzalik. Pengen gue usirin yang lewat-lewat atau yang nempel-nempel. Ini masa gue dimasukin ke situ lagi. Ya ampun, itu metongnya nanti gimana coba? Kita kan orang yang punya agama, yang diajarin nggak boleh sekutuan, kerjasama, make begituan. Jangankan dimasukin ke badan, ada yang nawarin kayak batu cincin. Katanya cocok nih kalau pakai batu cincin ini buat gue. Buat apa? Gue bilang gitu. Ya ini pokoknya batu cincinnya bisa buat ini aura, memperkuat gitu-gitulah. Gak mau gue. Padahal batunya bagus ya buat, jadi kayak udah diikat pakai cincin gitu loh. Udah diikat emas juga. Batunya juga batu alam. Tapi kan batu-batu ini kan benda ya. Benda yang kalau kamu ketemu di mana-mana, kayak misalnya lagi ke pantai, kayak di jalanan, di gunung apa, ya itu batu doang. Tapi pada saat batu ini sudah terisi, isinya apa? Batu memang ada sih energi dari alamnya. Nah itu sih nggak masalah, bikin enteng, bikin lebih kayak fokus konsentrasi. Kan ada tuh pakai batu apa untuk frekuensi otak kita juga, karena batu ada energi memang betul. Tapi kalau batu-batu yang udah dibilang untuk aura, jadi kamu nanti menarik orang, memikat orang, membuat kamu lebih wibawa, gue paling benci itu. Karena yang dipakai di dalam batu itu sebenarnya tuh astral, bekas-bekas orang yang udah metong. Terus mungkin juga dia dulunya waktu masih hidup tuh manusia kagak bener, kayak pesugihan gitu ya. Terus orang pelaku pesugihannya metong. Nah arwahnya dia jadi astral yang akan nanti diambil buat orang pesugihan lagi yang masih hidup. Ngerti gak sih? Kayak begitu muter. Ya buat relax itu mah beda ya say. Itu beda. Kayak pakai diamond juga kan bikin super happy ya kan. Apalagi diamond lu udah 5 karat.
10 karat 10 karat. Wah. Itu mah diamond, ruby, ya kan? Terus blue sapphire. Terus ada batu giok, terus ada batu emerald, buset, opal, ya kan? Itu beda. Ini tuh yang kayak dibilangnya tuh bisa buat pakai ini cincin terus jadi pede, itu ngeri guys. Di dalamnya itu tuh nanti ada entitas-entitas itu loh yang udah metong, arwah-arwah gentayangan, ditangkap sama dukreknya, terus sama dukreknya diolah buat itu tadi, masukin ke susuk, masukin ke batu, dia pakai batu cincin. Sampai itu kan maksudnya dikasih tahu si selang nelen batu hitam, blek, dimakan sama dia, dibadok, supaya meningkatkan apa dia bilang untuk keabadian. Ngomongnya gitu waktu si mantan karyawannya yang selalu nemenin kemana-mana ya, yang tahu rahasia besarnya itu nanya, buat apa itu Bu? Buat keabadian. Ya Allah, keabadian. Makanya ya tadi ya kamu ya yang bilang itu tuh sama si leci, Mamski dibilangnya pakai susuk di alat vital. Sorry ya, sorry, itu hal yang paling sesat, paling dilarang di agama. Dan nggak usah deh ya, lu tuh pakai akal sehat deh. Di daerah vital lu tusuk pakai barang yang katanya tuh ada diamondnya lah, ada emasnya lah. Karena kan kalau susuk itu logam ya, gak mungkin dong besi karatan ditusukin ya kan. Tapi yang namanya ditusuk itu kan logikanya kan pasti busuk di dalam, infeksi di daging-daging kita gitu ya, ditusukin sama logam mulia sekalipun tetap aja kan. Nah ini kok bisa nggak luka? Berarti kan ada unsur astralnya. Ih, amit-amit. Iya masih hidup aja dia Mams, nelen batu, untung nggak usus buntu. Nah itu masalahnya, kalau batu yang ditelen itu bahannya udah dari astral, dari goib, ya batunya juga lepas aja nanti, nggak kelihatan. Jadi lucu nih orang-orang yang pakai kayak begitu dikombinasi, karena kita masih hidup, dia harus pakai media yang kelihatan. Ada yang batu lah, ada yang jarum susuk lah, ya kan, tusuk-tusukin ke muka. Medianya kelihatan karena badan kita masih badan duniawi nih, gitu loh. Tetapi karena manusia itu kombinasi antara tubuh dengan nyawa atau dengan spirit yang nggak kelihatan, dan untuk meningkatkan yang tadi yang nggak kelihatan tadi, dibantulah sama makhluk-makhluk itu, gitu, ngerti nggak sih? Itu dibantulah sama si astral ini, yang jahara ini. Dan ternyata setelah gue pelajari, mereka juga berasal dari manusia yang dulunya hidup. Setelah metong, nyawanya itu jadi arwah penasaran, dan arwah yang jahat ini dipakai energinya sama para dukrek-dukrek ilmu hitam buat tadi susuk-susuk, untuk pesugihan, penglaris, untuk pengasihan. Duh ya Allah Tuhanku, sedih beneran guys, kok masih ada gitu loh kayak gitu-gitu. Bukan jelek lagi, udah kemakan sama makhluknya, makhluk gaib itu memakan. Kita lanjut si Onyo ya, kita lanjut Onyo. Tapi pas aku nanya ke Opa, pas aku pulang tuh kata Tunggu, Onyo juga punya pengalaman sama seperti ayah ya. Jadi ayah kan pernah keluar darah dari paha, di rumah mereka dan juga pernah keluar darah dari belakang, nempel di handuknya, tapi nggak ada luka sama sekali. Si Onyo juga sama nih, lihat. Opa itu emang tipe orang yang merhatiin setiap orang yang datang. Jadi memang orang tuh Aku kasih gelangnya. Aku
aku kasih ke Gelangnya dia, aku ada. bawa dari sini, aku kasih sampai sekarang gelangnya masih ada. Jadi bentuknya bulat gini ya, enggak? Bentuknya bulat Tunggu ya. kecil. Di tengah-tengahnya itu ada tulisan. Tadi tulisannya apa? Ada tulisan, tapi tulisannya itu tulisan kayak Arab gitu. Jadi kalau kata opa itu bukan dari kampung. Bukan, Bajunya cakep, makasih Umi. bukan itu bukan dari kampung. Ya emang dia goib tadi. Terus gelangnya tuh gimana ini kan? Enggak apa-apa. Onyo kenapa nggak dibawa ke Jakarta gelangnya? Disuruh bawa namanya. Kenapa Onyo tinggalkan di kampung? Enggak, gelangnya Oh ada. Ada dari di Jakarta. dibawa berarti ya. Oke. Onyo kaget. Talinya aku di mobil. Onyo pernah cerita tentang ini? Enggak, sumpah. Aku enggak dengerin. Bentar, Ya, darah ini. bukan nih. Bentar ya, di menit keberapa lupa Mamski sayang. Onyo, Angkel mau Nanti nanya. itu deh, nanti aku kasih ke Uncle deh gelangnya nih. Iya, mau kasih kak. Emang Angkel dukun nggak mau lah. Maksudnya kasih Kasih lihat ke tunjuk. Uncle, kasih Oh, nanti iya, aku iya. kasih lihat deh. Boleh. Ini Angkel mau nanya lagi ya. Onyo kan dulu awalnya nggak pede. Nyanyi. Bentar ya say. Ya, Udah lupa. kebutuhan khusus untuk dirinya di podcast horor ayah pun belum pernah. Kalau Apalagi kenangan mobil merah. Oh ya, ini kenangan mobil merahnya Onyo nih. Sering betul. mobil merahnya Bunda ya. Oh ya Bunda, iya nggak kan? Hah? Iya. Ada kenangan apa? Ada. di mobil? Waktu itu Mobil merah. Oh yang mobil merah BMW. itu sebenarnya waktu di apartemen sih Uncle. Banyak yang tahu tentang mobil merah ini. Emang mobil merah ini sekarang kayak diperbaikin lagi sama Bunda, dan mobil merah ini tuh waktu dulu sempet dimana aku tidur di mobil merah ini, dan aduh kayak itu mulai kayak aku yang punya muncul darah tiba-tiba. Banyak yang tahu tentang ini. Aku tulis mobil merah di sini. Aku nggak tahu apa. Aduh Tuhan, Ini kejadian gak nyaman, gak usah diceritain deh. nggak apa-apa sih sebenarnya. Aku kalau untuk ini kejadian ini pasti cerita-cerita aja sih. Cuman kayak kalau itu benar, kayak waktu itu selain di kamar, waktu di mobil merah itu aku belum pernah yang ceritain cuman waktu ke Bunda itu cuman satu doang, yang di kamar doang, yang tiba-tiba aku di paha ada darah sama di belakang sini. Sama belakang juga Nggak tahu, darah. untuk mobil merah nggak? Ini udah bakal tahu. Ya nggak apa-apa, nanti pasti dia juga bakal nanya. Iya ada kok, ya kan? Kita mobil merah ada. Itu mobil merah itu mobil legend, mobil lamanya Bunda kan, mobil paling lamanya Bunda. Jadi Onyo ada Iya. pendarahan. Jadi waktu itu aku tuh tidur siang kalau waktu sebenarnya aku suka banget sama mobil merah itu. Jadi kenapa aku suka? Karena emang di kampung itu kalau lihat mobil merah, mobil bagus gitu, Di menit 16:20 ya. suka lihat-liatin gitu. Nah, pas waktu itu apalagi aku bisa megang dan aku bisa tidur di dalam mobil itu kan. Nah, aku tidur di mobil itu pas waktu itu pulang sekolah. Tidur, pas kebangun sekitar jam 6 sorean aku mimpi kayak ada yang tindih, ya kayak yang nindih gitu. Nah, pas ada yang gitu aku bangun, tiba-tiba aku lihat kayak dari paha aku menyucur ke bawah itu ada darah. Terus di belakang sini juga ada darah. Belakang sama ke paha. Aku tiba-tiba langsung lari ke tidurnya tetap di rumah, tapi aku tidurnya di mobil. Di rumah tidurnya di mobil, habis main ayam, masih tinggal di Pondok Indah waktu itu. Onyo nggak nyaman di rumah. Iya. Jadi lebih milih. Yes. Nah itu tidur di mobil, tidur bangun sore, karena rep-rep lihat di paha itu ada darah sama di belakang sini ada. Nah, satu rep-rep yang menurut aku tuh aneh banget Uncle, waktu aku tidur di rumah, masih tinggal di Pondok Indah. Mimpi rep-rep ini tuh di sofa warna coklat. Aku tidur di sana. Kayak tiba-tiba itu sebenarnya itu aku ngerasa aku bangun. Karena tidur aku tuh gini, Uncle tahu kan tidur kayak gini kan? Nah, di sofa kan. Nah, yang manggil itu Bunda. Aku merasa yang manggil itu Bunda dari atas, tapi ternyata itu Bunda masih ada di luar. Masih di luar. Aku jadi dia panggil dia, Onyo bangun gitu. Aku ngerasa dia itu manggil di atas, makanya aku ke atas kan. Tiba-tiba aku lihat di atas nggak ada apa-apa. Nggak ada Shit, apa-apa. Nah, man. baru Mbak besok pagi bilang kayak dia ketemu cewek di tempat yang dimana aku nyamperin Bunda di atas. Gitu. Ketemu cewek baju putih. Jadi menyerupai. Iya gitu. Onyo, Angkel izin tanya ya. Gila. Angkel nggak tahu nih. Onyo tuh nggak pernah suka hawa dapur ya. Aku enggak. Jadi nggak cuma di
si ayah, tapi juga si Onyo. Keluar darah dari paha sama dari belakang. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Astagfirullah. Itu tadi Onyo ya, itu udah aku screenshot ya sayang. Dan sekarang kita balik lagi ngeliatin si ayah ya. Si ayah. Gila. Oh, ngeri kali. Kok ngeri ya guys. Ngeri loh. Serius guys. Bentar ya guys. Tadi mana ya? Video si ayah itu tadi. Aduh Tuhan. Watch. Nah ini. Bukan. Gimana tadi ya? Kamar pindah diseret. Mana tadi? Alamak, hilang coy. Yang video yang tadi tuh si siapa namanya? Si ayah. Nah ini. Gua nunduk begitu, darah netes. Lah kok darah? Dan pas gue gini, ini nggak beres nih. Puncaknya gue sudah mulai marah itu pada saat gue baru pulang acara DMD. Gue pulang kan dia jam 1 sampai rumah 1:15-an gitu. Biasanya gue tuh nyium istri gue dulu di kasur. Iya. Ini biasanya gue belok, ini ntar aja deh gue mandi dulu. Ini gue lurus aja ke kamar mandi. Dari kamar mandi gue di wastafel. Wastafel gue cuci muka, selesai sikat gigi. Emang sedikit beda gue ya, gue cuci muka dulu baru sikat gigi orangnya. Terus habis itu baru mandi. Nah posisi mandi gue kan gini gitu ya, jadi gini nih. Jadi gue tuh nggak mau sampai sampo itu jatuh di badan. Emang gue selalu begitu. Nah pas gue netes, gue nunduk begitu, darah netes. Lah kok darah? Dan pas itu gue gini, ini nggak beres nih. Gue panggil dong istri gue, yang. Biasa jarak dari gue ke dia itu kan jauh, nggak bangun tuh orang. Ini bisa lompat, dia kaget kayaknya dengar teriakan gue, nggak tahu kenapa histeris aja gitu. Terus teriak lah, kenapa yang? Kok darah? Kata dia gitu. Nggak tahu yang keluar dari paha. Jadi dari paha sini nih. Itu masih pakai celana? Gue udah tahan, gue udah mandi. Gue udah mandi. Jadi udah darah semua. Itu nggak ada bekas luka? Gak ada. Nah, Wenda itu kan yang masih pikirannya masih positif kan? Iya. Paling luka.